Perkenalkan, nama saya Adinda Yularasati dari kelas 1B dengan NIM 666-12-160. Dimensi moral ke dimensi kebijakan, contohnya, zaman Orde Baru, moral pemimpin yang otoriter mempengaruhi kebijakan yang keras, tindak pandang bulu. Selanjutnya ada dimensi kebijakan ke dimensi lingkungan. Contohnya, program KB membuat populasi penduduk tidak overpopulation. Selanjutnya masih dari dimensi kebijakan berdampak pada lingkungan. Contohnya, pemerintah DKI membuat sistem drainase banjir berakibat berkurangnya daerah rawan banjir di Jakarta. Lalu selanjutnya ada dimensi kebijakan berpengaruh ke dimensi organisasi. Contohnya, Kemendikbud mewajibkan setiap sekolah menengah atas atau SMA memiliki organisasi pramuka untuk membentuk pelajar yang tangguh dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Ayuning Tias Gowin, nomor induk mahasiswa 66612100058. Saya akan melanjutkan kembali apa yang telah disampaikan oleh kawan saya mengenai hubungan resiprokal antar dimensi administrasi publik. Selanjutnya, ada dimensi organisasi yang berhubungan dengan dimensi lingkungan. Contohnya, program-program kerja yang dilaksanakan oleh PBB itu menciptakan kedamaian dan keamanan di dunia. Dengan adanya keamanan dan kedamaian di dunia, maka tidak ada lingkungan yang harus tercemar. Selanjutnya, ada edukasi yang disampaikan oleh PKK, yaitu Persatuan Kesejahteraan Keluarga tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan. Itu membuat para masyarakat, khususnya para keluarga itu lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada dimensi kebijakan yang berhubungan dengan moral etika. Contohnya, diterapkannya UU ITE membuat para masyarakat, khususnya netizen, agar lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan sosial media. Selanjutnya, ada dimensi kebijakan yang berhubungan dengan dimensi kinerja. Contohnya, kebijakan bos yang memberikan uang bonus kepada karyawan atau THR itu membuat para karyawan lebih bersemangat lagi dan lebih meningkatkan kinerja mereka saat bekerja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanita Priskila Agustiar dengan NIM 66612100059. Dimensi kebijakan ke dimensi lingkungan, contohnya kebijakan penggusuran bangunan di bantaran kali dalam rangka mencegah banjir agar membuat daerah tersebut lebih tertata dan mencegah banjir tersebut datang kembali. Dimensi kinerja ke dimensi lingkungan, dalam bentuk pengimplementasian mahasiswa, mereka membuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bersih-bersih lingkungan agar terciptanya lingkungan bersih dan aman. Dimensi manajemen ke dimensi lingkungan, dengan adanya manajemen alokasi dana desa yang tepat dapat membuat lingkungan desa lebih tertata. Dimensi lingkungan ke dimensi moral, contohnya lingkungan tempat tumbuh dan berkembang anak dapat mempengaruhi moral dan perilaku anak tersebut. Perkenalkan, saya Mariam Abia dengan NIM 66612100061 dari kelas 1B. Pada hubungan dimensi organisasi dan dimensi lingkungan, contohnya adalah mengenai Siskamling, di mana hasil dari organisasi Siskamling dapat membuat lingkungan masyarakat menjadi lebih aman. Kemudian pada hubungan dimensi kebijakan dan dimensi lingkungan, contohnya mengenai adanya kebijakan wajib membuang sampah pada tempatnya di tempat wisata, yang membuat area atau lingkungan tempat wisata tetap terjaga kebersihannya. Lalu pada hubungan antar dimensi kebijakan dan dimensi manajemen, contohnya adalah tentang kebijakan PPKM, yaitu dengan diberlakukannya kebijakan PPKM, maka membuat karyawan harus mengelola atau memanage pekerjaannya dari rumah, bukan lagi dari kantor. Selanjutnya, pada hubungan antara dimensi manajemen dengan dimensi organisasi, contohnya yaitu tim kerja, di mana dalam rangka menggerakkan atau memanage tenaga kerja agar lebih produktif, dilakukanlah pembentukan tim kecil untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Setiawan dengan NIM
66612100057 dari kelas 1B. Dimensi kebijakan berhubungan dengan dimensi moral atau etika. Contohnya adalah dengan kebijakan pemutihan pajak kendaraan, moralitas pajak para wajib pajak pun meningkat. Selanjutnya, dimensi moral atau etika berhubungan dengan dimensi manajemen. Contohnya adalah jika kita memiliki kesadaran diri yang tinggi akan waktu, maka manajemen waktu yang terpakai bisa sangat efektif. Yang selanjutnya, dimensi moral atau etika berhubungan dengan dimensi lingkungan. Contohnya yaitu dengan adanya kesadaran membuang sampah pada tempatnya, menjadikan lingkungan tempat tinggal bersih dan terawat. Yang terakhir, ada dimensi manajemen yang berhubungan dengan dimensi kinerja. Contohnya adalah dibentuknya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk meningkatkan kinerja dalam menangani COVID-19 yang ada di Indonesia.